namaku Rara. Saya lahir di kampung sempit, di mana dinding bambu lapuk dan bau comberan jadi teman sehari-hari. Di sini, mimpi adalah kemewahan. Anak-anak tumbuh dengan tatapan kosong, menyerah pada keadaan. Hidup di kampung ini keras, setiap hari hanya tentang bertahan hidup. Sekolah, cukup sampai bisa membaca dan berhitung, selebihnya membantu keluarga. Saya sering menatap langit kecil di antara atap seng, bertanya-tanya adakah dunia di luar sana untuk anak perempuan seperti saya. Ibu saya buruh cuci, ayah kuli bangunan. Rumah kami jarang hangat, hanya ada ketegangan dan kebisuan. Saya tumbuh di lingkungan yang mengajarkan hidup adalah bertahan, bukan menikmati. Tapi di hati kecil saya, selalu ada tanya, bisakah saya keluar dari penjara ini? Rumah seharusnya tempat berlindung, tapi bagi saya itu medan pertempuran. Ayah dan ibu jarang bicara, kecuali soal uang. Pertengkaran jadi musik latar hidup kami. Saya dan adik-adik belajar membesarkan diri sendiri di tengah kekacauan. Pendidikan adalah harapan, tapi setelah SMP, orang tua bilang cukup. Untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Saya mulai bekerja pelayan warung, buruh pabrik, apapun demi keluarga. Uang selalu habis untuk utang dan makan. Adik harus berhenti sekolah, ibu jatuh sakit. Di pundak saya yang muda, beban dunia terasa menindih. Saya merasa gagal, putus asa, dan semua jalan terang seolah tertutup. Hanya jalan gelap dan terjal yang tersisa. Keputusan itu lahir dari keputusasaan. Ibu sakit, uang habis, utang menumpuk. Tak ada yang bisa membantu. Lalu seorang perempuan menawarkan jalan pintas tubuh saya. Awalnya saya menolak, tapi lapar dan tagihan rumah sakit menekan. Akhirnya, saya menyerah. Saya masuk ke dunia yang selama ini saya benci. Malam pertama adalah neraka. Saya merasa kotor, tapi terus meyakinkan diri ini demi keluarga. Uang yang saya dapatkan cukup untuk biaya rumah sakit dan makan adik-adik. Tapi kelegaan itu dibayangi rasa bersalah. Siang hari saya Rara, kakak dan anak. Malam hari, saya perempuan tanpa nama. Saya jadi tulang punggung keluarga, tapi dengan cara yang membuat saya membenci diri sendiri. Hidup saya terbelah dua, bertahan demi keluarga, kehilangan diri sendiri. Dunia malam punya aturannya sendiri. Lampu kota dan musik jadi panggung saya. Saya belajar tersenyum meski hati menangis, jadi tempat sampah keluh kesah dan hasrat lelaki. Setiap sentuhan seperti sayatan, setiap pujian palsu terasa hinaan. Saya sering menangis diam-diam, mencoba membersihkan rasa kotor yang tak pernah hilang. Di tengah pahit, saya masih menyimpan harapan ada yang melihat saya sebagai manusia. Pernah saya jatuh cinta pada pelanggan yang lembut, tapi akhirnya sadar saya tetap hanya pelarian baginya. Luka itu mengajarkan saya berdamai dengan diri sendiri. Saya mulai menabung, bermimpi keluar dari dunia ini. Memaafkan diri sendiri adalah perjuangan terberat, tapi itu satu-satunya cara bertahan. Benarkah pilihan saya salah? Masyarakat mudah menghakimi, melabeli saya pendosa, tanpa tahu alasan di baliknya. Mereka menuntut kami jadi perempuan baik-baik, tapi tak memberi jalan untuk itu. Ini bukan pembelaan. Ini gugatan pada sistem yang menutup pintu bagi perempuan miskin. Kisah saya bukan untuk mencari belas kasihan, tapi cermin bagi masyarakat yang munafik. Di balik label pelacur, ada manusia yang punya luka, harapan, dan air mata. Saya tahu jalan ini salah di mata banyak orang, tapi kadang hidup hanya memberi pilihan buruk. Aku bukan malaikat, bukan pula iblis. Saya hanya Rara, manusia yang bertahan di dunia yang kejam. Jangan hakimi kami jika tak pernah saja putus asa. Di sudut gelap kota, ada banyak Rara lain yang tak terdengar.